Wow, itulah kata yang pas menggambarkan Crystal Palace saat ini. Mereka diam-diam telah menjadi salah satu tim terbaik di Liga Primer dan memiliki pelatih yang hebat. 18 laga tak terkalahkan, 2 trofi diraih, dan kemenangan atas klub-klub besar. Itulah pencapaiannya saat ini. So it tells you how difficult it is for us, but not only for us, for every team in the league to beat them. Jika ada tim yang mencatatkan 18 pertandingan tak terkalahkan, saya rasa ini akan menjadi bahan pembicaraan. Mereka telah mengalahkan Manchester City dan Liverpool di final, tetapi tetap saja orang-orang menganggapnya sebuah kebetulan. Meskipun kehilangan pemain besar seperti Olise dan Eze, mereka malah terus memenangkan pertandingan. Jadi bagaimana Glasner membawa tim kecil menjadi tim paling menakutkan di Inggris? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas semuanya. There's too much discussion about the system, so the system is not important, the habits are important, the patterns, how you want. Alasan terbesar mengapa mereka menjadi begitu hebat adalah karena sosok pria ini. Asal kalian tahu, ia bahkan memenangkan pertandingan dengan formasi 3 back. Ketika Crystal Palace mengkonfirmasi Roy Hodgson mengundurkan diri sebagai pelatih, di saat itulah mereka beralih ke Oliver Glasner. Setelah menjuarai Liga Eropa bersama Frankfurt, Glasner datang dengan reputasi cepat dan pendekatan menyerang yang akan mengguncang segalanya. Ia tak hanya sukses di Bundesliga, tetapi juga mampu menjalani musim yang sangat gemilang di Liga Eropa pada kala itu. Glasner mengambil alih tim Februari 2024 dan mewarisi tim yang tampak kehilangan kepercayaan diri. Palace belum pernah memenangkan satu pertandingan liga pun selama berbulan-bulan. Dan pada awalnya, hasil-hasil laga tidak membaik. Namun, skuad membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan metodenya. Beberapa pakar bahkan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar membuat perbedaan? Namun Glasner tetap berpegang teguh pada idenya, dan perlahan-lahan para pemain mulai memahaminya. Di akhir musim itu, Palace tampak seperti tim yang benar-benar berbeda. Mereka menjalani musim yang kuat, hanya kalah 4 kali dari 24 pertandingan terakhir. Dan mereka adalah salah satu tim dengan performa terbaik di liga selama periode tersebut. Dari hampir terdegradasi, Palace mengakhiri musim dengan momentum dan keyakinan guna mempersiapkan diri musim berikutnya. Ketika Glasner datang, hal pertama yang ia ubah adalah cara bermainnya. Ia membentuk sistem terorganisir yang berfokus pada pertahanan yang solid, tetapi berbahaya saat menyerang. Ia ingin timnya bermain dengan baik, dan sangat sulit ditembus. Ia sering menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan bek sayap yang menjaga tim tetap kompak dalam bertahan, dan kemudian memungkinkan mereka untuk menyerang dengan cepat ketika mendapati bola dari belakang. Palace tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi mereka juga menjadi mimpi buruk dalam serangan balik dengan kecepatan tinggi para pemainnya. Bola mati mereka juga sangat berbahaya, contohnya saat mereka mengalahkan Liverpool. Lalu ada Mateta di lini depan, yang telah berubah dari striker yang tidak konsisten menjadi salah satu paling mematikan di liga. Di bawah Glasner, ia mencetak gol secara teratur, dan ia tampak seperti striker yang terlahir kembali. Ismail Lassar, yang dulunya hanya pemain sayap, kini berkembang pesat dalam peran menyerang yang lebih bebas. Di lini tengah, pemain seperti Lerma, Adam Wharton, dan Kamada memberi Palace perpaduan yang solid antara ketangguhan dan kreativitas. Adam Wharton khususnya, ia adalah gelandang tengah berbakat dan salah satu alasan terbesar mengapa Manchester United ingin merekrutnya. Semua faktor ini membuat Palace sulit dilawan. Mereka kompak dan disiplin saat bertahan, tetapi eksplosif dan tajam saat menyerang. Glasner telah memberi mereka identitas yang jelas, keseimbangan antara kegigihan dan bakat, dan mengubah mereka menjadi salah satu tim tersulit di liga untuk dikalahkan. Kebangkitan Crystal Palace di bawah Glasner dipenuhi dengan momen-momen yang tak seorang pun menduga akan terjadi. Mei 2025, yakni momen ketika mereka mengalahkan City 1-0 di final Piala FA Cup kemarin. Pesan untuk tim sangat sederhana.
Tetap fokus dan patuhi rencana. Itu saja. Jadi, tujuannya adalah meredam tekanan, tetap kompak dan sabar. Trofi mayor pertama mereka sekaligus mengamankan tiket ke Eropa. Beberapa bulan kemudian, Palace menambahkan trofi lainnya, yakni Community Shield. Melawan juara liga, mereka bangkit dari ketertinggalan 2 kali untuk menyamakan kedudukan 2-2 berkat gol Mateta dan Sarr. Dalam adu penalti, Dean Henderson kembali menjadi pahlawan, menyelamatkan 2 tendangan penalti saat Palace mengangkat trofi kedua mereka tahun ini. Bagi klub yang belum pernah memenangkan gelar besar, kemenangan beruntun atas City dan Liverpool terasa seperti mimpi. Palace telah berhadapan langsung dengan raksasa Liga Primer. Mereka telah mencuri poin dari setiap tim 6 besar liga, dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim terbaik. Lihat saja apa yang mereka lakukan terhadap Liverpool di Liga. Palace mendominasi sebagian besar pertandingan, mencetak gol cepat melalui Sarr, dan bahkan setelah Liverpool menyamakan kedudukan 2-2, mereka berhasil mencetak gol kemenangan di menit ke-97 melalui Eddie Nketiah. Kemenangan itu memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 18 laga. They deserve to be up 2 or 3 goals in the first half. Created 3-4 very good chances. We were lucky that Alisson helped us. Prestasi ini membuktikan seberapa jauh Palace telah berkembang. Dari tim yang dulu senang bertahan, kini mereka mengangkat trofi. Mereka memecahkan rekor dan mengalahkan tim terbaik. Keyakinan dan taktik Glasner telah memberi Palace mentalitas juara yang belum pernah dimiliki klub sebelumnya. Setelah tim kehilangan pemain terbaiknya, seperti Olise yang pindah ke Bayern Munich, kemudian Eze bergabung dengan Arsenal. Di atas kertas, hal itu seharusnya sangat merugikan. Mereka kehilangan 2 pemain paling kreatif, dan skuad tampak lebih lemah dibandingkan musim sebelumnya. Kebanyakan orang mengira mereka akan merosot. Namun, Glasner tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia berusaha keras untuk mempertahankan pemimpin kunci seperti Mark Guehi, dengan mengatakan tim akan berada dalam masalah besar jika klub menjualnya. Para petinggi mendengarkan dan mempertahankan Guehi terbukti sangat penting. Dia telah menjadi jangkar pertahanan dan kapten tim di sepanjang laga. Alih-alih menghamburkan uang, Palace justru menggunakan anggaran mereka dengan bijak. Mereka mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem Glasner, Lacroix untuk memperkuat lini belakang, dan Muniz sebagai bek sayap. Lalu ada penyerang seperti Jeremy Pino dan Eddie Nketiah. Sarr kemudian masuk dan tampil sebagai pencetak gol sekaligus kreator. Di saat yang sama, Glasner juga meningkatkan performa para pemain yang ada. Seperti Mateta yang bertransformasi seperti Drogba baru, kuncinya adalah Glasner telah membangun tim di mana setiap orang memiliki peran tanpa membeda-bedakannya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Glasner sangat brilian dalam mengembangkan pemain. Mark Guehi, Tyrick Mitchell, dan Chris Richards semuanya telah naik level. Para pemain mempercayai rencana Glasner dan itu terlihat dari rekor tak terkalahkan mereka. Tim ini tidak hanya bertahan atau finish di papan tengah, kini mereka memenangkan pertandingan, bersaing, dan lebih percaya diri. Itulah ulasan tentang Crystal Palace asuhan Glasner yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.